Selamat pagi, generasi Amung yang terhormat. Sebelumnya, saya mohon maaf, saya akan bicara sesuatu tapi sangat penting. Namun sebelumnya, saya mau kutip satu firman Tuhan, itu Matius 7 ayat 6. Di sana firman Tuhan ini berbunyi bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini satu firman Tuhan. Saya harapkan sesuatu yang penting dibagikan, bukan kita melihat itu bukan berdasarkan judgement kita atau penilaian kita yang buruk atau baik terhadap orang itu, tapi sesuatu yang dibagikan itu penting atau tidaknya. Tapi kalau sesuatu yang dibagikan seseorang itu sangat penting, tapi karena didorong oleh emosi, didorong oleh kurangnya pengetahuan, didorong oleh kepentingan kita masing-masing, itu sesuatu yang bernilai dan bagus itu kita tidak lihat, tapi kembali menyerang kepada orang yang melakukan sesuatu yang terbaik. Berikan yang terbaik sebenarnya untuk kita. Nah, oke. Saudara-saudara sekalian, setelah saya mengikuti semua omongan, lisan, tulisan, dan narasi-narasi yang dimunculkan dan keadaan generasi Amung secara umum di Timika, masalah kita, saya rangkum menjadi ada 4 permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama adalah kita kurang berpendidikan. Masalah yang betul-betul kita hadapi. Yang kedua adalah banyak bicara tanpa dasar pengetahuan. Karena kurangnya pendidikan, kita terlalu banyak bicara, tapi dasar pengetahuan kita itu lemah. Yang ketiga itu adalah apa? Minim basis teori dan analisis. Nah, ini masalah yang besar. Nah, lebih fokus mencari uang cepat daripada membangun masa depan yang berkelanjutan. Karena kurangnya berpendidikan, karena kurangnya dasar pengetahuan yang kuat, karena kurangnya dasar pengetahuan yang kurang itu karena kurangnya pendidikan, kemudian karena dasar pengetahuan kita itu kurang, maka basis teori dan analisis kita juga minim. Sehingga kita sekarang itu menjadi generasi yang instan, di mana ada uang pergi ramai-ramai, di mana mudah sekali untuk dapat duit, di situ tuh betul-betul kita ini. Tapi tidak ada muncul untuk ada energi yang betul-betul membangkitkan diri kita dan kita melakukan sesuatu yang penting untuk membangun masa depan yang kuat, membangun generasi yang kuat, membangun masyarakat, memberi efek yang positif kepada banyak orang. Itu belum terjadi. Kalau kita bertahan dalam kondisi yang seperti ini, maka apa yang terjadi? Masa depan tanpa arah yang jelas. Karena pendidikan dan wawasan tidak memprioritaskan generasi selanjutnya, akan kehilangan visi jangka panjang. Mereka mungkin bisa juga bertahan secara ekonomi sesaat, tetapi sulit membangun sistem yang kokoh untuk kesejahteraan jangka panjang. Yang kedua, kemunduran daya saing. Dunia modern menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Jika pola ini berlanjut, generasi mendatang akan kalah bersaing. Tidak hanya dengan bangsa lain, tetapi juga dengan suku daerah lain di dalam negeri, di dalam Papua Tengahnya.
Yang ketiga, yang akan terjadi adalah hilangnya identitas dan nilai-nilai luhur yang ketemu yang kita pegang. Sekarang yang ribut di sini banyak ribut tentang lembaga adat, yang juga adalah basis nilai-nilai adat, nilai-nilai luhur itu kurang tapi ribut. Sekarang kita berguru sama siapa? Kita sok tahu, atau orang-orang tua kita yang notabene orang-orang tua yang tahu tentang nilai-nilai luhur. Kita berguru sama mereka, atau kita mengandalkan kepintaran kita, lalu kita sendiri yang sok tahu. Kita bicara lembaga adat, karena ini basis kita. Nah, ketika orientasi utama adalah uang, maka aspek budaya, adat, dan nilai-nilai luhur yang memilih hasil cepat daripada kerja keras. Riset, inovasi, dan perencanaan. Ini melahirkan apa? Siklus ketergantungan, bukan kemandirian. Sekarang kan begitu. Fakta yang ada, kamu semua bergantung pada satu sumber kan. Tapi kita sendiri tidak berusaha menjadi, kita juga menjadi ada energi sendiri untuk mau menjadi sumber yang menghidupkan. Oke. Yang keempat, masalah yang kita hadapi keempat adalah apa? Tumbuhnya budaya instan. Ya. Tanpa fondasi pendidikan dan teori, tanpa fondasi pendidikan dan teori, generasi akan terbiasa mencari jalan pintas, lebih memilih hasil cepat daripada kerja keras. Nah, mungkin juga kita juga buah dari itu, seperti itu. Jadi ini berbahaya. Yang kelima, masalah kelima yang kita akan hadapi itu apa? Potensi konflik sosial meningkat. Nah, mungkin ini kita sudah mulai ini. Kita ada ini lahir dari generasi 60 tahun yang lalu. Nah, yang sekarang kita ini sedang mulai. Potensi konflik sosial meningkat. Generasi yang banyak bicara tanpa dasar, mudah terprovokasi, dan rentan terhadap manipulasi pihak luar. Tanpa pengetahuan yang kokoh, mereka bisa dijadikan alat, bukan menjadi subjek yang mandiri. Kita menjadi senjata ampuh di tangan musuh untuk supaya kita hancurkan diri kita sendiri. Masalah yang akan kita hadapi berikut bagaimana? Kemandekan pembangunan. Masyarakat yang tidak berorientasi pada ilmu pengetahuan dan perencanaan akan sulit membangun lembaga ekonomi maupun politik yang stabil. Hasilnya apa? Generasi berikutnya akan menghadapi beban lebih berat, ya, baik secara sosial maupun ekonomi. Jadi gini, kesimpulan saya dari apa yang saya sharing ini adalah, jika pola ini tidak diubah, generasi yang akan datang akan menghadapi masa depan rapuh, tergantung kehilangan identitas. Ya. Saya ulang lagi ya. Jika pola ini tidak diubah, generasi yang akan datang akan menghadapi masa depan yang rapuh. Masa depan yang menggantungkan diri kepada orang lain, pihak yang kuat, kehilangan identitas, dan sulit bersaing. Karena itu penting sekarang membangun budaya belajar, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. Supaya orientasi generasi tidak berhenti pada uang semata, tetapi pada pembangunan dan peradaban mereka. Nah, saya mau kasih tahu hari ini, saya mau beberkan bahwa lemasa dari tahun ke tahun sejak 2007 sampai dengan 2021 kemarin, itu masalahnya apa?
Masalahnya korupsi, ya, korupsi. Masalahnya membayar untuk mau jadi apa? Jadi direktur semua, ya kan? Tetap mau berkuasa, tetap mau memimpin. Itu menyebabkan apa? Sebenarnya hitungan saya ini musdad yang ke-8. Tetapi baru kita adakan musdad yang ketiga kemarin. Nah sekarang juga mungkin suara-suara yang bermunculan sekarang juga orientasinya kepada duit, kekuasaan, yang gampang dapat duit, gampang berkuasa. Nah ini yang sebenarnya berbahaya untuk kita sendiri. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, masalah Lemasa ini apa selama ini, sekian puluh tahun. Masalah mentalitas. Uang itu bunuh masa depan kita, uang itu bunuh mental kita. Bukan Lemasa dijadikan alat politik untuk membangun masa depan kita. Membangun setiap kehidupan kita, membangun nilai-nilai luhur yang nenek moyang kita itu pegang sampai generasi kita ini. Bukan menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan tanah adat kita. Waktu Lemasa berakhir dan teman kita berusaha mengubah Lemasa ini menjadi perkumpulan, siapa di antara kamu yang berani berteriak bahwa ini salah? Saya tidak sombong, tapi John Magal dan kelompoknya yang berteriak bahwa ini salah. Freeport tidak boleh intervensi. Jadi sebenarnya siapa sih yang mau membangun masa depan Amungme dengan tulus? Apa yang sebenarnya kita lakukan betul-betul hal praktis saja untuk Amungme, untuk mengubah masalah-masalah sosial di sekitar kita. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Sebenarnya nol. Tapi kita hanya banyak bicara. Nah silakan renungkan generasi. Sekarang renungkan. Kita ini, saudara pakai ini. Evaluasi diri saudara. Sekarang saudara kurang berpendidikan atau pendidikan saudara tidak masalah. Kedua, saudara harus tahu bahwa saudara kalau kurang berpendidikan, banyak bicara tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Basis pengetahuan saudara itu rendah karena mungkin sudah berpendidikan, tapi basis pengetahuan saudara itu lemah karena saudara minim basis teori dan analisis saudara. Kalau basis saudara, analisis saudara itu minim. Saudara itu sebenarnya hanya mengejar hal-hal yang instan. Mungkin ini yang terakhir saya mau bicara tentang Amungme. Silakan selanjutnya mau jadikan firman itu betul-betul. Jadi kamu lihat ini sesuatu yang negatif dan mau menyerang saya. Atau renungkan kembali. Itu kembali berpulang pada generasi Amungme itu sendiri. Amolongo, Nima Witimi.